Pernah nggak sih Ana ngerasa udah ngeluarin semuanya, bener-bener pol-polan gitu, udah curahin hati, pikiran, tapi hasilnya zonk, gagal total. Mungkin ini soal hubungan yang udah diperjuangin mati-matian, tapi ya gitu deh kandas juga. Atau bisnis yang dibangun susah payah, bangkrut. Atau mungkin baru aja kena PHK dari kerjaan yang disuka, atau gagal ujian penting padahal udah begadang belajar. Atau hal kecil kayak gagal nangkep bola pas momen penting. Ini tuh bukan sekedar nyesal karena mikir, coba tadi lebih keras ya. Beda, ini jenis sakit yang lain, yang lebih nusuk gitu. Pas usaha terbaik kita pun rasanya ya sia-sia aja. Sakitnya tuh berasa banget. Iya, bener banget. Rasa sakit dari gagal yang kayak gitu tuh emang rasanya unik ya dan personal banget. Nah, sumber kita hari ini, bab 1 dari buku Arthur C. Brooks, The Happiness Files, judulnya Cara Sukses Dalam Kegagalan. Itu ngebahas ini loh, gagal pas udah usaha maksimal, itu bisa kayak nyerang ke inti diri kita gitu. Seolah bukan cuma usahanya yang gagal, tapi kitanya gitu loh, diri kita yang gagal. Kekalahan itu jadi kayak nempel ke identitas kita. Kayak jadi label yang susah dicopot. Secara psikologis ya, ini pukulan berat buat self-worth, harga diri kita. Oke, jadi dalam penelusuran kita kali ini nih, kita bakal coba bongkar fenomena ini ya. Kita dalemin nih wawasan dari bab 1 buku Brooks ini, kita pakai kutipan sama ide-ide dari sana sebagai panduan lah ya. Misi kita tuh bukan buat nyari cara biar nggak gagal ya, mana mungkin lah ya, hidup kan gitu. Tapi kita mau eksplorasi gimana sih rasa sakit yang nggak bisa dihindari ini, apalagi pas udah usaha keras, ternyata bisa loh dikelola secara aktif, bukan cuma buat tahan banting, tapi malah buat tumbuh. Dan ya anehnya bisa nemuin kebahagiaan baru gitu. Tepat sekali. Ini bukan soal neken rasa sakit atau pura-pura kuat ya, tapi lebih ke belajar gimana cara, mengarungi badai emosi itu dengan cara yang lebih oke lah, lebih konstruktif. Sumber ini tuh ngasih lihat kalau ada cara buat sukses justru pas lagi gagal-gagalnya. Oke deh, ayo kita bedah lagi nih rasa sakitnya. Kenapa sih gagal pas udah usaha keras itu rasanya bisa hancur banget gitu? Tadi Anda nyebut soal identitas ya, bisa dielaborasi lagi nggak? Yang menarik di sini tuh gini loh, pas kita udah curahin semua energi, waktu, harapan ke sesuatu, kita tuh tanpa sadar jadi kayak ngiket sebagian besar identitas sama harga diri kita ke hasilnya. Jadi, pas hasilnya gagal, rasanya tuh kayak ditolak secara fundamental gitu loh, siapa diri kita. Bukan cuma evaluasi usahanya. Beda kan kalau kita gagal karena malas atau kurang siap. Kita masih bisa jaga jarak mikir, oh ini gara-gara gue kurang usaha. Tapi pas usaha udah maksimal, nggak ada lagi alasan luar yang bisa disalahin. Gagalnya tuh jadi kayak absolut, nunjuk langsung ke diri kita. Nah ini yang bikin nusuk banget dan seringkali bikin lumpuh gitu. Iya ya, paham. Dan reaksi alami orang-orang kan biasanya kalau sakit gitu, ya meringkuk gitu ya, narik diri, ngarap waktu aja yang nyembuhin lukanya. Kita mungkin jadi ngehindar mikirin itu, ngalihin perhatian, pokoknya nunggu aja sampai rasa nggak enak itu hilang sendiri. Nah, itu respons yang manusiawi banget. Kayak hewan luka cari tempat ngumpet gitu kan. Tapi, buku Brooks ini justru nunjukin kalau pendekatan pasif kayak nunggu sembuh ini seringnya kurang efektif. Malah bisa bikin penderitaannya lebih lama. Sumber ini malah ngendorong pendekatan sebaliknya. Kelola rasa sakit itu secara aktif. Ini bukan berarti harus sok tegar ya, tapi lebih ke mengakui rasa sakitnya, dipahami, terus secara sadar milih gimana kita mau respon. Ngelola secara aktif, kedengarannya agak berat ya pas lagi ngerasa ancur gitu. Emang hasilnya apa sih kalau kita bisa ngelakuin itu? Potensinya gede loh. Kalau kita kelola secara aktif, kita bisa ngurangin seberapa sakit dan seberapa lama rasa nggak nyaman emosionalnya. Lebih dari itu, proses ini bisa jadi, pemicu kuat buat pertumbuhan pribadi kita. Jadi belajar soal diri sendiri, soal batas kita, soal ketahanan kita. Dan yang paling bikin kaget, sumber ini bilang kalau kemampuan ngelola kegagalan secara aktif inilah yang justru bisa buka jalan ke kebahagiaan yang lebih dalam dan stabil nantinya. Ini soal ngubah cerita dari gue korban kegagalan, jadi gue orang yang belajar dan tumbuh dari pengalaman ini.
Wah, perspektif emang jadi kunci ya di sini. Si penulis buku ini, Arthur Brooks, dia cerita pengalaman pribadinya loh pas awal karir jadi CEO lembaga nirlaba. Dia bikin kesalahan strategi yang cukup bikin malu gitu di depan publik dan ngerasa gagal total, hancur banget perasaannya. Tapi pas dia curhat ke tetangganya, seorang politisi veteran gitu, tetangganya malah nyeletuk santai. Arthur dalam skala masalah 0 sampai 10, masalahmu ini paling banter nilainya 0,25. Komentar itu nyadarin dia betapa subjektifnya kita nilai pahitnya sebuah kegagalan. Nah, cerita itu bagus banget buat gambaran. Ini jadi nimbulin pertanyaan penting soal gimana sih sebenarnya proses kegagalan di kepala kita. Salah satu jebakan paling gede yang disorot di sumber ini tuh namanya ruminasi. Ruminasi itu pas kita kejebak mikirin kegagalan itu terus-terusan, diputer ulang di kepala tanpa henti, nggak ada arah, nggak ada solusi. Kayak kaset rusak gitulah, muter di situ aja. Oh, jadi beda ya sama refleksi yang niatnya cari pelajaran. Beda banget. Refleksi kan tujuannya cari pelajaran sama solusi. Nah, kalau ruminasi itu cuma nguatin rasa sakit sama putus asa aja. Sumbernya jelasin, ruminasi itu bikin luka gagalnya tetap kebuka dan terus-terusan berdarah di pikiran kita. Lebih parah lagi, ruminasi sering banget micu yang namanya catastrophizing. Ini tuh kecenderungan ngebayangin skenario paling buruk berantai gitu dari satu kegagalan. Misalnya, gue dipecat, pasti nggak ada kantor lain mau nerima. Gue nggak bisa bayar cicilan, hancur deh hidup gue. Padahal, kalau kita bisa lihat pakai perspektif tetangga Brooks tadi, mungkin skalanya emang cuma 0,25 di skema besar hidup ini. Ruminasi ini yang bikin meledak jadi skala 10. Jadi mikirin terus-terusan tanpa arah tuh malah memperburuk ya, bukan ngebantu memproses. Tepat. Dan ironisnya nih, sumber ini ngehubungin seberapa intensnya respons emosi kita sama kegagalan modern, itu sama mekanisme pertahanan diri dari zaman dulu, zaman evolusi kita. Di zaman purba gitu, misalnya rasa sakit emosi yang tajam abis gagal berantem, misalnya kalah rebutan gua sama hominid sebelah, itu mungkin penting banget buat adaptasi. Rasa sakit itu fungsinya ngingetin kita kuat-kuat biar nggak ngulangin bahaya yang sama, demi bertahan hidup. Oh iya, masuk akal sih. Jadi kayak alarm biologis gitu ya. Jangan diulangin lagi, bahaya. Lebih aman ini, alarm yang sama dengan emosi yang sama kuatnya bisa kepicu sama kegagalan yang sebenarnya nggak ngancam nyawa sama sekali. Contohnya yaitu, ditolak kampus idaman, proposal proyek ditolak, atau presentasi kurang lancar dikit. Respons emosi yang dulu gunanya buat adaptasi, sekarang malah sering jadi malah adaptif. Rasa sakit yang berlebihan, apalagi kalau ditambah ruminasi, bukannya ngelindungin, malah bisa bikin masalah kesehatan mental kayak depresi atau gangguan cemas. Jauh dari fungsi awalnya, malah bisa ngerusak. Nah, disinilah jadi sangat menarik nih. Ternyata ya, mikirin kegagalan berlebihan atau ruminasi itu bukan kayak latihan mental yang bikin kita lebih kuat, justru kebalikannya. Sumber ini negasiin kalau ruminasi itu malah bisa secara aktif nyiapin kita buat ngalamin lebih banyak kegagalan loh di masa depan. Atau paling nggak bikin kita jadi kelewat sama peluang sukses yang mungkin ada di depan mata. Kok bisa gitu ya? Ini karena ruminasi itu cenderung bikin kita, lumpuh gitu. Penelitian yang dikutip di buku Brooks nunjukin kalau kita terpaku sama kekalahan masa lalu, itu bisa micu perilaku menghindar, avoidance. Jadi nggak mau nyoba hal baru yang ada risikonya, meskipun hal baru itu sebenarnya ngejanjiin hasil bagus. Contoh paling sering itu, orang yang patah hati banget gara-gara hubungan sebelumnya gagal, jadi takut banget buat buka diri dan nyoba hubungan baru lagi. Mereka jadi kayak beku di momen gagal itu, kejebak sama rasa takut sakit lagi. Oh gitu, jadi bukannya belajar terus maju, malah kejebak takut ya. Kepercayaan diri jadi turun, kita jadi ragu-ragu, akhirnya ya peluang-peluang baru di karir, hubungan atau pengembangan diri lewat aja gitu. Karena kita terlalu fokus sama luka lama dan takut ambil resiko lagi. Wah, ini lingkaran setan yang bahaya ya. Terus gimana caranya kita bisa keluar dari jebakan ini dan benar-benar sukses dalam kegagalan kayak judul babnya? Sumber ini ngasih beberapa strategi konkret nih kayaknya. Ya, strategi pertama yang disaranin mungkin kedengarannya agak gimana ya, radikal gitu, apalagi di masyarakat kita yang ngejar banget pencapaian. Strateginya adalah berhenti mengejar kesuksesan semata. Jadi, sumber ini bilang, kalau kita nentuin tujuan cuma sekedar sukses dalam arti hasil akhir yang bagus gitu, itu malah bisa jadi bumerang yang bahaya banget pas kita pastikan ngalamin gagal. Obsesi buat selalu kelihatan sukses itu bikin kita rapuh banget secara emosi.
Lah ini agak ngelawan arus ya. Di dunia yang terobsesi sama CV keren, portofolio sempurna, sama citra sukses di medsos, gimana caranya kita bisa nerapin ini? Sumbernya ngutip pandangan Xiao Donglin, seorang peneliti pendidikan. Katanya nilai sejati dalam hidup sama kerjaan itu seringnya bukan di daftar pencapaian atau piala yang kita kumpulin. Nilai sejatinya itu malah ada di pengetahuan, skill, sama pengalaman yang kita dapat selama perjalanan. Dan ini secara jelas termasuk pelajaran berharga dari kegagalan. Kalau kita sambungin ini nih ke gambaran yang lebih gede ya, pandangan ini tuh ternyata didukung sama bukti loh. Bukti empiris yang kuat malah. Kegagalan, kalau dikelola bener, itu kekuatan dahsyat buat perbaikan diri sama ningkatin performa jangka panjang. Ini mungkin kedengarannya aneh ya, tapi sumber ini nunjukin bukti kuat kalau kegagalan di awal justru bisa jadi pemicu sukses jangka panjang. Ada studi menarik banget yang dikutip dari NIH, itu lembaga riset kesehatan gede di Amerika. Studi ini ngikutin karir para ilmuwan peneliti. Mereka nemuin fakta yang bikin kaget. Peneliti yang proposal risetnya ditolak tipis, near miss failure di awal karir, dalam jangka panjang, malah cenderung punya karir lebih sukses dan hasilin publikasi lebih impactful dibanding mereka yang proposalnya langsung diterima, early success, di awal karir. Wow, itu beneran mikir sih. Jadi kegagalan awal yang nyakitin itu malah jadi bensin gitu ya. Gimana penjelasannya kok bisa? Penjelasannya sih kompleks ya, tapi intinya kayaknya kegagalan awal itu maksa para peneliti yang hampir berhasil tadi buat kerja lebih keras lagi. Lebih gigih, ngevaluasi ulang cara mereka secara kritis, dan belajar lebih dalam. Mereka jadi lebih tahan banting dan inovatif dibanding teman-temannya yang mungkin cepat puas sama sukses awal. Ini nunjukin kalau sengatan gagal, walau nggak enak, bisa micu proses belajar dan adaptasi yang berharga banget. Terus, cara praktisnya gimana nih buat nerapin ide berhenti ngejar sukses semata ini di hidup kita sehari-hari? Ada saran konkret nggak dari sumbernya? Ada nih satu saran praktis yang unik dan menarik banget dari Brooks. Bikin sebuah CV kegagalan atau resume kegagalan. Ini kebalikan dari CV biasa yang cuma nonjolin sukses. Di CV ini Anda sengaja nyatet kegagalan-kegagalan penting yang pernah dialamin. Tapi kuncinya bukan cuma nyatet gagalnya aja loh. Yang paling penting itu nambahin satu baris di bawah tiap catatan kegagalan. Pelajaran yang didapat. Contohnya gimana tuh? Misalnya ya, di CV kegagalan. Ditulis, ditolak pas ngelamar kerjaan impian jadi pembersih jendela gedung pencakar langit. Terus di bawahnya, pelajaran yang didapat. Gue jadi tahu kalau ternyata gue takut banget ketinggian. Dan mungkin karir di darat lebih pas buat gue. Atau contoh lain, presentasi proyek gede di depan klien penting ancur berantakan. Pelajaran yang didapat. Gue sadar, nyiapin slide doang nggak cukup. Gue perlu latihan ngomong yang lebih intensif sama antisipasi pertanyaan susah. Saya bisa bayangin nih pendengar mikir, bikin CV kegagalan, bukannya itu malah bikin kita makin fokus ke negatifnya, terus makin terpuruk ya. Gimana sumber ini jawab kekhawatiran itu? Pertanyaan bagus. Kuncinya yaitu di kolom pelajaran yang didapat. Tujuan CV kegagalan ini bukan buat nangisin kegagalan, tapi buat secara aktif ngubah cara pandang, reframe pengalaman negatif itu jadi pengalaman belajar. Latihan ini ngelatih otot mental kita buat lihat kemajuan di setiap kemunduran. Ini ngebantu kita nganggap wajar kegagalan sebagai bagian dari proses nyoba dan berkembang. Ini juga jadi pengingat kuat kalau rasa sakit atau sengatan penolakan itu sementara aja. Tapi pelajaran yang bisa dipetik itu bisa permanen dan berguna banget buat ke depan. Ini bentuk aktif ngelola kegagalan, bukan malah ngeratapin. Menarik banget. Jadi CV kegagalan ini alat buat reframing sama fokus ke pertumbuhan, oke. Itu strategi pertama. Terus strategi kedua buat sukses dalam kegagalan gimana? Strategi kedua adalah jaga idealisme tetap di depan mata. Intinya itu ngalihin fokus kita dari sekadar hasil akhir, sukses atau gagal, ke alasan kenapa kita ngelakuin usaha itu dari awal. Fokus ke nilai-nilai inti, tujuan yang lebih gede, atau idealisme yang jadi motivasi kita. Sumbernya jelasin kalau tujuan yang benar-benar berarti dan bikin kita rela ambil resiko, itu biasanya nggak dimotivasi sama pengen sukses dari luar aja. Balik lagi ngutip peneliti Xiao Donglin tadi,
Dia nemuin kalau peraih Nobel itu misalnya umumnya nggak didorong sama ambisi menangi Nobel itu sendiri. Motivasi utama mereka tuh hasrat yang gede banget buat nemuin kebenaran, mecahin masalah penting, atau ngertiin suatu fenomena secara mendalam. Hadiah Nobel itu kayak bonus aja. Motivasi dari dalam inilah yang ngasih mereka kekuatan buat terus maju lewatin macem-macem rintangan sama kegagalan sepanjang jalan. Nah, secara praktis ini dampaknya gede buat ketahanan kita. Kenapa? Karena nilai-nilai inti sama motivasi intrinsik kita itu kayak yang diungkap di studi Journal of Personality and Social Psychology yang dikutip Brooks, cenderung tahan terhadap kekecewaan. Maksudnya, pas kita dasarin usaha kita ke nilai-nilai luhur, gue lakuin ini karena peduli keadilan. Gue ambil risiko ini karena gue hargain kreativitas. Gue nyoba hubungan ini karena percaya cinta kasih. Nah, bahkan kalau hasil akhirnya gagal, nilai-nilai itu sendiri nggak ikut gagal. Bisa kasih contoh nggak gimana ini ngebantu ngubah cara pandang soal kegagalan? Tentu. Misalnya nih, kalau gagal dalam hubungan, kalau fokusnya cuma ke sukses, yaitu hubungan langgeng, gagal itu bakal kerasa kayak bencana total, dan mungkin bikin kita nyalahin diri sendiri atau orang lain secara nggak sehat. Tapi kalau kita bisa nyambung ke nilai inti kita, misalnya kasih sayang, kita bisa lihatnya beda. Gue ini orang yang penuh kasih sayang. Karena gue milih buka hati dan investasi emosi sesuai nilai gue bikin diri gue rentan dan iya karena itu bisa terluka. Rasa sakit ini bagian dari risiko jadi orang penuh kasih sayang, tapi itu nggak ngilangin nilai dari kasih sayang itu sendiri. Cara pandang kayak gini jauh lebih konstruktif dan pas daripada sekedar ngerasa ada orang nyakitin kue dan sakit ini nggak ada artinya sama sekali. Oh, jadi fokus ke nilai ini ngebantu kita nyimbangin biaya emosi dari gagal sama imbalan berupa penguatan identitas kita sebagai orang yang pegang prinsip yang kita yakini. Gitu ya? Ini ngasih makna ke penderitaan. Tepat sekali. Ini bantu kita lihat kegagalan bukan sebagai titik akhir yang absolut, tapi sebagai bagian dari perjalanan yang lebih gede buat jadi sosok pribadi yang kita cita-citain. Pas kita tahu kenapa kita ambil resiko, kita jadi lebih kuat nanggung konsekuensi kalau resiko itu ujungnya gagal. Nilai inti jadi jangkar kita di tengah badai. Contoh lain deh, seniman yang karyanya ditolak galeri. Kalau dia fokus ke nilai ekspresi kreatif sama kejujuran artistik, penolakan itu mungkin sakit ya, tapi dia bisa lihat itu sebagai bagian dari proses perjuangin visinya. Bukan sebagai bukti kalau dia seniman gagal. Dia bisa belajar dari masukannya, tapi nilai intinya tetap utuh. Tapi gimana caranya kita bisa benar-benar nyambung ke nilai-nilai ini pas lagi ngerasa ya terpukul banget sama kegagalan. Kayaknya susah ya buat mikir jernih, apalagi filosofis pas lagi sakit hati. Itu poin yang bagus banget. Tentu nggak gampang ya. Sumber ini nggak bilang kalau ini tombol ajaib gitu. Ini tuh latihan mental yang perlu dibangun pelan-pelan. Beberapa cara praktis yang bisa bantu, mungkin luangin waktu buat refleksi atau nulis jurnal gitu secara rutin, soal apa sih yang benar-benar penting buat kita sebelum krisisnya datang. Ngobrolin nilai-nilai ini sama teman, mentor, atau terapis juga bisa bantu, biar lebih nempel di dalam diri. Jadi pas kegagalan datang, otot mental buat nyambung lagi ke nilai-nilai ini udah agak terlatih gitu. Ini soal bangun pondasi ketahanan sebelum badainya datang. Tentu aja sih, kita juga perlu ngakuin kalau realitas tiap orang kan beda-beda ya. Sumber ini juga nyinggung kalau beberapa orang mungkin secara objektif ngadepin lebih banyak rintangan sama kegagalan dibanding yang lain. Ini bisa karena faktornya nasib kurang baik, keadaan sosial ekonomi, bias sistemik, salah ngambil keputusan, atau bahkan emang bawaannya suka ambil resiko lebih gede. Nah, itu pengakuan yang penting. Konteks emang ngaruh banget. Tapi terlepas dari seberapa sering atau jenis kegagalan yang kita hadapi, pesan inti dari sumber ini tuh tetap berlaku buat semua orang. Kegagalan dalam macam-macam bentuknya bakal datang ke semua orang di satu titik dalam hidup. Nggak ada yang kebal. Makanya pertanyaan pentingnya bukan apakah Anda bakal gagal, tapi gimana Anda bakal respons dan gunain pengalaman gagal itu pas nanti kejadian. Apakah Anda bakal biarin itu ngedefinisiin dan ngancurin Anda, atau Anda bakal secara sadar milih buat gunain itu sebagai pupuk buat tumbuh. Pilihannya ada di tangan Anda. Jadi kalau kita coba rangkum ya inti dari obrolan kita berdasarkan bab 1 buku Brooks ini, pertama, kita mesti akuin kalau kegagalan, apalagi pas udah usaha pol-polan, itu emang sakitnya beda. Tapi ya itu, normal dan pasti dialamin semua orang. Kedua, hati-hati sama jebakan ruminasi, mikirin gagal terus-terusan tanpa solusi. Itu bahaya dan gak guna. Ketiga, kuncinya itu di ngelola rasa sakit secara aktif, jangan pasif nungguin aja.
Ini ada dua strategi utama yang tadi kita bahas. Pertama, geser fokus dari cuma ngejar sukses luar ke ngehargain proses belajar, termasuk pelajaran dari gagalnya. Bikin CV kegagalan sama pelajarannya, itu alat praktisnya. Kedua, jaga idealisme sama nilai-nilai inti kita tetap di depan mata. Karena inilah jangkar yang tahan kecewa dan ngasih makna ke perjuangan kita. Dan yang paling penting buat Anda ingat dari penelusuran kita hari ini. Anda punya pilihan. Pas ngadepin kemunduran atau kegagalan, Anda nggak harus jadi korban keadaan yang pasrah gitu aja. Anda punya kekuatan buat milih gimana responsnya, gimana ngubah cara pandangnya, dan gimana ngubah itu jadi kesempatan buat tumbuh lebih kuat, lebih bijak, dan akhirnya mungkin lebih bahagia. Ini pergeseran cara pandang yang, wah, memberdayakan banget ya. Dari gue gagal, jadi gue belajar dari pengalaman ini, dan ini bagian dari perjalanan gue, jadi versi diri yang lebih baik. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin Anda satu pemikiran yang agak provokatif buat direnungin. Sumber kita hari ini, terutama lewat temuan kaget dari studi NICH tadi, nunjukin kalau kegagalan itu bukan cuma sesuatu yang harus ditahan-tahanin, tapi bisa jadi kekuatan gede buat perbaikan. Bahkan mungkin guru yang lebih efektif daripada sukses itu sendiri buat jangka panjang. Nah, dengan pemahaman itu, pertanyaan buat direnungin di rumah adalah, kalau kegagalan beneran bisa jadi pupuk terbaik buat tumbuh dan belajar dalam, tantangan apa, mungkin sesuatu yang selama ini Anda hindarin karena takut gagal, yang justru bakal sengaja Anda coba hadapi selanjutnya? Bukan meskipun ada resiko gagal, tapi justru karena resiko gagal itu ngejanjiin peluang belajar yang berharga banget. Nggak peduli apapun hasil akhirnya nanti. Sebuah pertanyaan buat direnungkan sambil Anda lanjutin perjalanan Anda ya. Sekian dulu penelusuran mendalam kita kali ini.